sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ibu ditugaskan di mana, Bu? Di SD 132 Palembang, Pak. Ya, oke, Bu. Kita mulai saja ya, Bu ya. Tiga Baik, Pak. poin yang ingin saya konfirmasi dan diskusikan dengan Ibu. Iya, Yang Pak. pertama berkenaan dengan modul ajar, yang kedua berkenaan dengan PTK, kemudian yang ketiga berkenaan dengan modul proyeknya. Yang pertama berkenaan dengan modul ajar, Bu. Mohon Ibu ceritakan atau Ibu berikan informasi kepada saya bagaimana menyusun modul ajar itu yang diawali dari menurunkan CP menjadi TP dan bagaimana kemudian menjadi modul ajar. Silakan, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Untuk pembuatan modul ajar sendiri, memang di sekolah kami itu ini baru tahun pertama ya, Bapak. Untuk apa namanya kurikulum merdeka. Jadi memang masih perlu belajar lagi untuk bagaimana kita membuat apa urunan dari CP menjadi TP dan ATP tersebut seperti itu. Jadi masih ada kurang-kurangnya Pak begitu Pak untuk pembelajaran itu sendiri. Uh, dari pembelajaran modul ajar sendiri ya kurikulum merdeka itu kita pertama-tama dari CP-nya itu turun ke TP-nya sendiri ya. Setelah itu kita membuat apa namanya ATP itu menyusunnya menjadi sebuah modul yang baik seperti itu Pak. Oke, Bu. Iya. Untuk modul ajar Mm-mm. kurikulum merdeka kan tentunya bernuansa Iya, pembelajaran berdiferensiasi begitu ya, Bu iya, ya. iya Pak. Nah, untuk sampai ke pembelajaran berdiferensiasi itu kan biasanya Mm. seorang guru itu melakukan asesmen awal gitu ya, Bu ya. Iya Pak. Sehingga nanti ketemu apa namanya bagaimana gaya belajarnya, bagi minatnya, Mm. bagaimana latar belakang secara keluarga dan seterusnya. Iya. Mm. Yang ingin saya konfirmasi adalah sebenarnya asesmen awal dengan pertanyaan pemantik itu sama atau beda sih, Bu? Eh, untuk apa pertanyaan pemantik itu sendiri sama apa Asesmen namanya awal asesmen awal itu sama atau beda, Bu? eh, berbeda Bapak. Ya. Seperti itu. Bedanya ya di apa namanya kalau pemantik itu kan memancing siswa dari pelajaran yang telah lalu seperti itu. Sedangkan apa namanya yang asesmen awal itu yang sudah juga kita lakukan sebelumnya. Sehingga ketemulah pembelajaran Iya, berdiferensiasi. Ya, Bu, iya ya. Pak, iya Pak. Pembelajaran berdiferensiasi kalau di modul Ibu itu nuansanya lebih ke pembelajaran berdiferensiasi yang produk, konten, atau proses, Bu? Eh, kalau yang di saya ambil kemarin Pak di prosesnya Pak gitu Pak. Proses ya, Bu ya. Iya, Prosesnya itu diferensiasinya seperti apa, Bu? Apakah kemudian Ibu mengajarnya satu kelas itu dibagi tiga, begitu? Nah, ini menggunakan konten yang proses yang A, ini yang B, yang C, atau seperti apa, Bu, untuk iya. diferensiasi proses? Kalau saya biasanya mengajar itu kita apa kita beda-bedakan Pak. Dalam satu kelompok itu beda-beda seperti itu Pak. Oke, setiap kelompok berarti dibeda-bedakan itu diferensiasi Iya. secara Mm, prosesnya, begitu ya, Bu. mm, Dan kemudian kalau dikorelasikan dengan asesmennya, mm, asesmen dalam pembelajaran berdiferensiasi proses itu, Ibu membuat asesmennya itu satu jenis, apa mm, dua jenis, atau seperti apa, Bu, untuk bisa mengukur diferensiasi proses yang tadi misalnya ada kelompok satu dan kelompok dua itu mm, karakteristiknya berbeda, mungkin iya. gitu. Seperti Mm. apa, Bu? Itu saya menggunakan dua dua Pak, dua, Dua asesmen, dua asesmen. Mm. Dua dua asesmen asesmen. Pak, iya. Assessment. Dan kemudian ini Bu, untuk penyampaian Mm, tujuan pembelajaran. Nah, Ibu mm. ketika mengajar menyampaikan tujuan pembelajaran itu di awal atau di akhir? Di awal Pak, di awal Di awal. ya di awal. Di awal disampaikan tujuan Sama tujuan pembelajarannya, pembelajarannya kemudian kemudian. Mm,
Ibu melakukan persepsi juga. Iya, persepsi juga Pak. Nah, persepsi yang Ibu lakukan biasanya bagaimana, Bu? Itu memberikan apa namanya semangat juga kepada anak-anak biar anak-anak eh, semangat dalam menerima pelajaran yang sudah saya berikan. Oke, oke. Oke, Bu, untuk modul ajar, keren Ibu sudah bisa menjabarkan secara detail. Kemudian kita geser ke PTK ya, Bu ya. Iya Pak. PTK Ibu judulnya apa, Bu? Judul PTK saya mengambilnya karena kemarin kita membuat aja apa namanya bahan ajar atau modul ajarnya itu tentang mengenal Allah lebih baik melalui Asmaul Husna. Jadi judul saya itu saya ambil upaya peningkatan hasil belajar siswa dengan pembelajaran proyek berbasis PJBL seperti itu Pak, lebih dekat mengenal Allah melalui Asmaul Husna pada siswa kelas 5 di SD Negeri 132 Palembang. Oke, Bu, berarti model Ibu memang selaras dengan modul ajar yang dikembangkan melalui Lokakarya, kemudian nanti juga di PPL kan. Jadi Iya, mudah-mudahan apa namanya tidak perlu membuat modul ajar yang yang sesuai lain. lagi. Iya. Jadi sudah. Oh, Nah, kemar sebenarnya kalau dalam PTK itu kan kalau kayak dokter itu ingin mengobati penyakitnya begitu ya, Bu ya, iya tahu benar, kemudian Pak. perbaiki pembelajarannya. Iya. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya permasalahan yang mendasar sehingga Ibu mengambil judul itu apa yang terjadi di sekolah sebenarnya, Bu? Ya, kalau dilihat dari apa namanya di sekolah itu memang pada dasarnya itu ada anak-anak kan awalnya kita itu apa namanya memeta-metakan mana anak-anak yang bisa mengaji maupun tidak awalnya seperti itu Pak. Jadi di tempat kita itu siswa yang belum mengaji kita memang ada kategori-kategorinya seperti itu. Nah, dan juga untuk membuka wawasan mereka biar mereka apa namanya bisa mener memahami pelajaran yang sudah kita berikan walaupun masih kurang-kurang dalam membaca ya paling tidak untuk mengingat nama-nama Allah tadi itu untuk membuka apa namanya kesempatan mereka biar mereka bisa menerima pelajaran kita seperti itu Pak. Oke, Bu, cukup keren. Selanjutnya, indikator keberhasilan yang Ibu tentukan berapa, Bu? Nilainya Pak. Ya, indikator keberhasilannya nanti kira-kira anak-anak itu dikatakan berhasil, itu berapa persen yang bisa tadi melakukan yang Ibu Iya, inginkan tadi? iya indikatornya berapa persen ya? Eh, 70 sampai 80% Pak gitu. Udah 70%. Oke, Bu. Kemudian kita ke project P5, Bu, P5. PRA. Iya, Ya, Ibu di sekolah Ibu sudah pernah melakukan project. pernah Pak. Oke. Bagaimana seorang guru itu ataupun tim project lah Bu, itu menyusun atau menentukan tema project itu, apakah kemudian memang ini yang tren nih ambil aja atau seperti apa Bu untuk menentukan tema project yang harus dilakukan oleh sekolah tersebut? Iya, biasanya kita kalau ini sudah tahun kedua ya, pertama ya Pak. Baru-baru ini kita sudah melakukan apa kegiatan P5-nya itu kita berdiskusi dengan guru yang lain Pak, guru kelas seperti itu. Diarahkan oleh kepala sekolah untuk memilih tema yang akan kita tampilkan nanti di kegiatan P5 tersebut. Dalam kegiatan P5 Mm, itu pernah nggak Bu melibatkan pihak luar ataupun melibatkan orang tua iya, murid begitu untuk melakukan iya. P5 ini? Alhamdulillah di sekolah kita selain memang guru-guru yang kita libatkan, ada orang tua siswa maupun pihak lain yang membantu kegiatan P5 kita, Pak. Alhamdulillah orang tuanya sangat support sekali dengan kegiatan P5 tersebut. Oke. Kemudian eh, kalau menurut Ibu nih project itu, kalau apa namanya kegiatan project itu yang bagus
itu hanya menghasilkan produk sehingga gelaran karyanya ramai, atau profil siswanya terbentuk. Misalnya dari penilaian, oh anak-anak ini meningkat dari awalnya belum berkembang menjadi berkembang sesuai dengan harapan, kemudian nanti juga menjadi mahir begitu. Hmm. Nah, menurut Ibu, apakah gelaran yang ramai, apa kemudian profil siswanya yang bagus begitu? Ya, kalau menurut saya profil siswanya yang bagus, Pak. Kalau ramai, kalau tidak ada perkembangan atau tidak ada peningkatan kan sama saja. Seperti itu, Pak. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu sudah memberikan informasi yang lengkap detail. Iya, Sebenarnya ingin berdiskusi lama dengan Ibu, iya, tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan terlebih dahulu Bu. iya, Terima iya. kasih. Terima, Mudah-mudahan Ibu selalu sehat, sukses, begitu, dan BPG-nya nanti juga bisa lulus, begitu. amin ya, Pak. Terima Amin. kasih Bu. Ya, terima kasih juga Pak Wardani sudah membimbing kami semua. Mudah-mudahan Ya Bu, Bapak juga sama-sama. sehat, Pak. Mohon dipanggilkan ya Bu ya. Iya, Pak. Sukses.